Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Apriliani Putri dengan NIM D1A020097 dari kelas H Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS Ekologi Tanaman. Pemberian bahan organik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, maupun biologi tanah. Bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kapasitas menahan air, pori aerasi tanah, laju infiltrasi, memudahkan penetrasi akar, meningkatkan ketersediaan unsur hara, pH tanah, dan kapasitas kation, serta meningkatkan aktivitas biologi tanah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan dan hasil tanaman. Pertanian ramah lingkungan adalah sistem pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tinggi dengan memperhatikan pasokan unsur hara dari penggunaan bahan organik, minimalisir penggunaan pupuk organik, perbaikan biota tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT berdasarkan kondisi ekologi dan diversifikasi tanaman. Mengapa harus beralih ke pertanian ramah lingkungan? Karena pertanian ramah lingkungan memiliki banyak keunggulan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pertanian ramah lingkungan juga dapat menjaga keseimbangan ekologis, terjaganya kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup tidak tercemar, perbaikan lahan, dan mengurangi input pupuk buatan karena memanfaatkan bahan organik. Mikroorganisme sangat berperan penting dalam pembentukan kesuburan tanah. Mikroorganisme akan membantu proses perombakan atau dekomposisi bahan organik menjadi humus yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, memperbaiki struktur tanah, dan ketersediaan unsur hara pada tanaman. Mikroorganisme juga berperan sebagai pembangun agregat tanah yang mantap. Contoh mikroorganisme tanah seperti bakteri, fungi, actinomycetes, algae, virus, dan protozoa. Kompetisi adalah persaingan antara individu tanaman dalam populasi terhadap sumber daya yang dibutuhkan tanaman, baik dari atas tanah seperti cahaya, karbon dioksida, dan ruang tumbuh, maupun dari bawah tanah seperti air dan unsur hara, di mana persediaan sangat terbatas dan tidak mencukupi bagi kebutuhan bersama. Kompetisi antar individu tanaman yang sama atau intraspesies dalam populasi biasanya terjadi karena adanya pengaturan jarak tanam yang terlalu rapat. Kompetisi tersebut dapat diatasi dengan mengatur jarak tanam, jumlah tanaman per lubang, dan memilih jarak tanam yang sesuai. Misalnya, jika daun tajuk lebar, maka jarak tanam juga lebar. Sedangkan kompetisi antar spesies atau antara jenis tumbuhan yang terjadi pada sistem tanam ganda atau multiple cropping, dan kompetisi antara tanaman budidaya dengan gulma. Kompetisi tersebut dapat diatasi dengan cara mengatur jadwal tanam, mengatur jarak tanam, dan pemilihan jenis tanaman seperti tanaman yang suka cahaya dengan tanaman yang suka naungan. Gulma harus dikendalikan, namun boleh diberantas pada periode-periode kritis tanaman. Karena gulma juga dapat memberikan manfaat, antara lain dapat menjaga tanah dari erosi, menjadi umpan hama agar tidak menyerang tanaman, serta dapat mengusir hama. Produk ramah lingkungan untuk mengendalikan hama yaitu pestisida nabati untuk mengendalikan hama serangga. Adapun bahan yang diperlukan yaitu daun mimba 8 kg, lengkuas 6 kg, serai 6 kg, deterjen atau sabun colek 20 gram, dan air 20 liter. Cara membuatnya yaitu daun mimba, lengkuas, dan serai ditumbuk atau dihaluskan. Seluruh bahan diaduk merata dalam 20 liter air lalu direndam sehari semalam selama 24 jam. Keesokan harinya, larutan disaring dengan kain halus. Larutan hasil penyaringan diencerkan kembali dengan 60 liter air. Larutan tersebut dapat digunakan untuk lahan seluas 1 hektar. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan menyemprotkan cairan tersebut pada tanaman yang akan dilindungi dari serangan hama. Sekian dari hasil jawaban saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.